Pernah nggak sih ngerasain punya strategi yang brilian yang rasanya bakal mengubah permainan, tapi ujung-ujungnya malah tenggelam gitu aja? Ketelan sama rutinitas harian yang kayaknya nggak ada habisnya. Tumpukan email, rapat dadakan, drama-drama kecil yang muncul terus, semuanya kayak bersatu padu buat gagalin rencana besar kita. Nah, gimana kalau ternyata ada cara buat nembus semua kebisingan itu? Ada sistem yang udah terbukti bantu ribuan tim buat benar-benar mencapai tujuan paling penting mereka. Itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, coba bayangin ini deh. Anda lagi serius banget mau bikin istana pasir yang keren. Tapi ombak datang terus, nyapu semua kerja keras Anda. Nah, itulah yang disebut angin puyuh di kerjaan kita. Gelombang tugas harian yang nggak berhenti-berhenti dan terus mengikis fokus kita. Ini bukan cuma soal email sama rapat loh, tapi juga laporan rutin, permintaan mendadak, atau bantuin temen. Parahnya lagi, angin puyuh ini jago banget nyamar jadi kerjaan produktif. Kita ngerasa sibuk, padahal kita cuma lari di tempat, nggak benar-benar maju ke tujuan besar kita. Ini dia pertarungan klasik yang terjadi setiap hari. Di satu sisi, ada hal-hal penting yang bakal bawa kita ke level selanjutnya. Di sisi lain, ada email dengan tanda seru mer yang teriak-teriak minta perhatian kita sekarang juga. Coba tebak, siapa yang menang? Pasti yang paling berisik. Nah, disinilah 4 disiplin eksekusi atau 4DX masuk. Anggap aja ini kayak sistem operasi baru buat tim Anda. Sebuah upgrade yang dirancang khusus biar program-program strategis Anda bisa jalan mulus bahkan di tengah badai angin puyuh sekalipun. Jadi gimana kita bakal membedah semua ini? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa ide-ide bagus sering banget gagal. Lalu kita belajar buat fokus ke satu hal paling penting. Setelah itu, kita temukan cara ngukur tindakan yang benar-benar ngefek. Terus, kita lihat gimana papan skor bisa bikin kerjaan jadi seru. Dan terakhir, kita kunci semuanya dengan akuntabilitas. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, masalah eksekusi. Bikin strategi itu rasanya kayak ngerencanain liburan impian. Enak, di ruangan nyaman, lihat peta, pilih tempat-tempat keren, semuanya terasa mungkin. Tapi eksekusi? Nah, eksekusi itu kayak pas Anda udah di bandara yang super kacau. Antre panjang, penerbangan delay, koper hilang, itulah dunia nyata. Strategi lahir di lingkungan yang bersih dan rapi. Sementara eksekusi harus berjuang buat bertahan hidup di tengah kekacauan. Kalau strategi gagal, gampang banget nyalahin orang. Tapi faktanya, kebanyakan orang itu mau kok kerja dengan baik. Musuh sebenarnya itu bukan orangnya, tapi sistemnya yang nggak mendukung. Coba bayangin Anda disuruh ngerakit lemari tanpa buku panduan, tanpa obeng, dan nggak ada yang ngecek hasilnya. Pasti berantakan. Nah, kalau tujuan nggak jelas, itu kayak berlayar tanpa kompas. Nggak ada komitmen, kapalnya nggak punya kru. Nggak tahu mesti ngapain, krunya bingung. Dan tanpa akuntabilitas, yang nggak ada yang peduli kapal itu sampai tujuan atau nggak. Dijamin gagal. Sekarang kita masuk ke disiplin pertama. Pernah coba bikin api pakai kaca pembesar? Anda harus fokusin cahaya mataharinya ke satu titik kecil banget. Kalau digerak-gerakin terus, ya nggak bakal ada apa-apa. Tapi kalau Anda tahan, energi yang terkumpul bisa jadi api. Itulah kekuatan fokus. Di dunia yang gila multitasking ini, disiplin pertama ini justru tentang melakukan lebih sedikit. Ini soal memilih secara sadar buat bilang enggak ke banyak hal baik, supaya kita bisa jadi luar biasa di satu hal yang paling penting. Coba deh, tanyain ini ke diri Anda sendiri. Kalau semua hal lain di kerjaan gue tetap sama aja, satu pencapaian apa yang bakal bikin tahun ini jadi sukses luar biasa? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah WIC Anda, Wildly Important Goal. Ini bukan cuma target biasa, ini adalah bintang utara buat tim Anda. Di tengah lautan kesibukan, WIC adalah titik yang jadi panduan. Ini tujuan yang saking pentingnya, kalau sampai gagal, semua kesuksesan kecil lainnya jadi nggak ada artinya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata dari unit 7 North di sebuah rumah sakit di Jacksonville. Bayangin betapa sibuknya unit rumah sakit, perawat lari sana-sini, telepon bunyi terus, puluhan data harus dipantau. Di tengah semua itu, mereka harus milih. Mereka nanya, satu hal apa yang kalau kita perbaiki, dampaknya paling besar buat pasien? Jawabannya, meningkatkan kepuasan pasien terhadap responsivitas staf. Kenapa? Karena mereka tahu, saat pasien merasa didengar dengan cepat, kepercayaan itu terbangun. Dari puluhan pilihan, mereka fokus ke satu WIC yang paling berarti. Oke, kita udah punya WIC. Terus gimana cara mencapainya? Disinilah disiplin kedua berperan. Bayangin Anda mau mindahin batu super besar. Anda bisa dorong sekuat tenaga, tapi batunya mungkin gak gerak sama sekali. Atau Anda bisa pakai tuas. Dengan usaha yang jauh lebih kecil, batu itu bergerak. Nah, disiplin kedua ini adalah tentang menemukan tuas itu. Menemukan tindakan-tindakan spesifik yang kalau kita lakukan terus-menerus, hampir pasti akan membawa kita ke WIC kita. Pertama, kita harus paham apa itu lag measures atau ukuran hasil. Ini tuh kayak nimbang berat badan setelah sebulan diet.
Angka di timbangan itu hasil akhir. Itu ngasih tahu Anda berhasil atau enggak. Tapi pas Anda lihat angkanya, semuanya udah kejadian. Anda nggak bisa balik ke minggu lalu buat ganti pizza dengan salad. Makanya disebut lag, karena selalu terlambat. Ini kayak nyetir mobil tapi ngelihatnya ke kaca spion terus. Penting sih, tapi bikin frustrasi karena nggak ngasih tahu kita harus ngapain sekarang. Jadi, kalau lag measure itu kaca spion, gimana caranya kita lihat ke depan? Jawabannya adalah lead measures atau ukuran pemicu. Inilah rahasia utamanya. Kalau lag measure Anda itu turun berat badan, lead measures-nya ya jumlah kalori yang dimakan atau seberapa sering Anda olahraga. Anda nggak bisa langsung ngontrol berapa kilo berat badan yang turun besok, tapi Anda 100% bisa ngontrol apakah Anda bakal olahraga hari ini. Lead measures ini punya dua kekuatan super. Mereka bisa memprediksi hasil dan bisa sepenuhnya kita pengaruhi. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari disiplin kedua, ini dia. Anda nggak bisa secara ajaib naikin skor kepuasan pasien. Itu lag measure. Tapi tim Anda bisa sepenuhnya mengontrol tindakan-tindakan yang mempengaruhinya. Itulah lead measures. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Para eksekutor hebat itu terobsesi dengan lead measures. Jadi rahasianya bukan berharap hasil yang lebih baik, tapi secara sistematis menjalankan perilaku yang menciptakan hasil itu. Alihkan energi tim Anda dari hasil yang nggak bisa mereka kontrol ke tindakan yang bisa mereka kuasai. Yuk kita balik lagi ke tim Rumah Sakit 7 North. Ingat week mereka? Kepuasan pasien. Itu lag measure-nya. Jadi mereka mikir, perilaku apa sih yang paling bisa bikin pasien merasa kita responsif? Mereka nemuin dua tuas paling kuat. Pertama, jawab setiap panggilan pasien dalam waktu kurang dari 5 menit. Sangat spesifik dan bisa diukur. Kedua, patuh melakukan kunjungan per jam ke pasien. Ini tindakan proaktif. Sesibuk apapun mereka, tim bisa fokus ke dua target ini. Mereka nggak lagi cuma berharap, tapi secara aktif menciptakan hasil yang mereka mau. Lanjut, disiplin ketiga. Ini soal keterlibatan. Coba bayangin, Anda nonton bola tapi nggak ada papan skornya. Pemainnya cuma lari-lari, nggak ada yang tahu siapa yang menang. Seru nggak? Jelas nggak? Nah, pas orang tahu skornya, cara main mereka jadi beda. Eksekusi yang tadinya cuma kewajiban, sekarang berubah jadi permainan yang bisa dimenangkan. Papan skor itu menciptakan keinginan untuk menang. Dan ingat ini ya, ini alat keterlibatan, bukan alat buat ngontrol. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Coba dipikirin, tim Anda sekarang, apa mereka tahu setiap saat, apakah mereka lagi menang atau kalah? Atau mereka cuma datang, kerja, terus berharap yang terbaik? Sebuah papan skor yang bisa dilihat semua orang, itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, tujuan itu bukan lagi tujuan manajer, tapi jadi tujuan kita. Angka di papan itu adalah cerminan usaha kita bareng-bareng. Ini menciptakan rasa kepemilikan yang jauh lebih kuat daripada sekedar perintah atasan. Ini pertanyaan penting buat setiap pemimpin. Bisa nggak tim Anda cuma dengan ngelirik papan skor selama 5 detik langsung tahu mereka lagi menang atau kalah? Kalau jawabannya enggak, berarti Anda kehilangan salah satu pendorong motivasi terbesar. Kalau tim nggak tahu skornya, mereka nggak akan terlibat secara emosional. Nah, papan skor yang hebat itu dirancang buat para pemain, bukan buat pelatih. Harus simple, visual, dan langsung ke intinya. Kita lagi menang atau kalah? Jadi, gimana cara bikin papan skor yang benar-benar nendang? Ada 4 syaratnya. Pertama, harus simple. Kalau rumit, bakal diabaikan. Kedua, harus gampang banget dilihat, jadi bagian dari lingkungan kerja. Ketiga, ini penting banget, harus nampilin lead dan lag measure, biar tim bisa lihat hubungan sebab akibat antara usaha dan hasil. Dan keempat, tes pamungkasnya. Dalam 5 detik, semua orang harus tahu kita lagi menang atau kalah. Keterlibatan emosional itu terjadi dalam sekejap. Oke, kita udah punya tujuan, tindakan, dan papan skor. Cukup belum? Sayangnya belum. Tanpa disiplin keempat, semua ini bakal ditelan lagi sama angin puyuh. Disiplin keempat, akuntabilitas, itu ibarat lem yang merekatkan 3 disiplin lainnya. Ini jangkar yang bikin kita tetap di jalur. Tanpa ritme pertanggungjawaban yang konsisten, fokus bakal hilang dan papan skor cuma jadi pajangan dinding. Ini adalah tentang sebuah tim yang saling membuat komitmen. Jantung dari disiplin ini bukan rapat mingguan yang panjang dan ngebosenin ya, tapi sesi week, pertemuan yang cepat, fokus, dan penuh energi, nggak lebih dari 30 menit. Agendanya selalu sama. Pertama, setiap orang laporan komitmennya dari minggu lalu. Kedua, lihat papan skor bareng-bareng buat belajar. Dan yang paling penting, setiap orang bikin komitmen baru buat minggu depan. Ritme mingguan inilah yang bikin keajaiban terjadi. Disinilah eksekusi yang sesungguhnya berlangsung. Oke, setelah semua teori ini, fokus, pengukuran, papan skor, akuntabilitas, apakah ini beneran berhasil di dunia nyata yang kacau, atau cuma konsep bagus di atas kertas? Nah, mari kita kembali ke para pahlawan kita di unit Rumah Sakit 7 North. Mereka udah kerja keras menerapkan keempat disiplin ini, melawan angin puyuh setiap hari.
Apa yang terjadi? Yuk kita lihat gimana sistem 4DX ini mengubah teori jadi hasil yang nyata banget. Coba lihat grafik ini. Keren banget. Sebelum 4DX, rata-rata waktu respons panggilan pasien itu 6 menit. Itu lama banget loh kalau Anda lagi butuh bantuan. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Waktu respons rata-rata turun jadi cuma 3 menit, turun 50%. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil langsung dari tim yang secara obsesif melacak dan memperbaiki lead measure mereka setiap minggunya. Dampaknya buat pasien luar biasa. Dan efeknya nggak berhenti di situ. Penurunan waktu tunggu ini menciptakan efek domino. Jumlah panggilan yang bikin pasien nunggu lebih dari 5 menit anjlok drastis. Dan ini puncaknya. Ingat week mereka meningkatkan kepuasan pasien. Nah, dengan fokus pada lead measures, skor kepuasan mereka nggak cuma naik, tapi berhasil melampaui standar nasional. Mereka jadi salah satu yang terbaik. Ini bukti nyata, kalau tim fokus, bertindak tepat dan saling jaga akuntabilitas, mereka bisa mencapai hasil yang tadinya mustahil. Tentu aja, menerapkan 4DX nggak selalu mulus. Ada beberapa jebakan yang harus diwaspadai. Pertama, jangan serakah. Terlalu banyak week cuma bakal memecah fokus tim Anda. Kedua, hati-hati sama hukum Goodhart. Maksudnya, kalau sebuah ukuran jadi target, orang bisa aja curang buat mencapainya. Misalnya, kalau targetnya jumlah telepon ke klien, bisa jadi tim cuma nelpon asal-asalan demi angka. Pastikan kualitasnya tetap terjaga. Dan terakhir, jangan biarin papan skor Anda sampai berdebu. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Langsung buat Anda. Coba lihat angin puyuh Anda sendiri. Semua email, rapat, dan tugas yang memenuhi hari-hari Anda. Di tengah semua kebisingan itu, apa satu hal yang paling penting? Satu pencapaian yang bakal bikin perbedaan terbesar. Itulah week Anda. Meluangkan waktu untuk menemukannya adalah langkah pertama yang paling krusial. Karena Anda nggak bisa mencapai target yang nggak bisa Anda lihat. Menemukan week Anda adalah cara Anda mulai mengubah kesibukan menjadi hasil yang luar biasa.